halaman 16 di tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatul kusufi sunnatun muakkadah. Salat kusuf itu hukumnya sunat muakkad. Fa in fatat lam tuqda, maka jika fatat luput, terlewatkan salat kusuf itu, lam tuqda, tidak perlu diqada. Wa yusalli li kusufis syamsi wa khusufil qamar, dan dilaksanakan salat lantaran gerhana matahari, kusufis syamsi, kusuf gerhana syamsi matahari, dan khusufil qamar, gerhana bulan. Rak'ataini, 2 rakaat. Fi kulli rak'atain, dalam setiap 1 rakaat, qiyamani, 2 kali berdiri. Yutilul qira'ata fihima, yutil memanjangkan qiraah bacaan, fihima, di dalam berdiri itu. Waruku'ani, dan 2 ruku'. Yutilu, dipanjangkan dalam ruku' itu tasbih. Yutil memanjangkan tasbih, fihima, pada kedua ruku' itu. Dunas sujud, dan tidak dilakukan ketika sujud. Wa yakhtubu, berkhutbah, ba'daha, setelahnya salat kusuf, khutbataini, 2 khutbah. Wa yusirru, dan disirkan, tidak dikeraskan tapi dilambatkan, fi kusufis syamsi, bacaan dalam salat gerhana matahari. Wa yajharu, dan dikeraskan, dijaharkan dalam pelaksanaan salat khusuf qamar, gerhana bulan. Demikian kira-kira terjemahnya. Mari kita pahami. Salat berikutnya adalah salat kusuf. Salat kusuf, kata para ulama-ulama, sebagiannya, kalau kusuf untuk matahari, khu untuk bulan. Walaupun boleh juga terbalik, dan boleh juga satu saya sebut kusuf, tapi kebanyakan disebut malahan kusuf untuk matahari. Kalau dia khu untuk bulan. Diterjemahkan orang bahasa kita dengan gerhana bulan dan gerhana matahari. Hukumnya sunnat muakkadah. Menurut sebagian ulama, hukum salat kusuf itu sunnat yang sangat dikuatkan, sangat ditekankan untuk mengerjakannya. Tapi sebagian ulama lain mengatakan wajib, karena itu perintah, dengan sekian alasan. Maka ada 2 pendapat. Kebanyakan ulama memahami hukumnya sunnat muakkadah.
Kita sering menyebutnya sunat muakkad. Sebetulnya muakkadah. Muakkadah dikuatkan, ditakkidkan, ditekankan. Berarti amalan sunat yang sangat ditekankan, dikuatkan untuk dilaksanakan. Tapi yang lain mengatakan bukan muakkadah, wajib. Wajib. Maka terjadilah namanya ikhtalafal ulama fi hukmi salatil kusuf. Berbedalah pendapat ulama dalam menetapkan hukum salat gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Biasa saja berbeda itu, tidak masalah. Itu satu mengenai hukumnya satu. Fa'in fatat, maka jika luput, fata luput, terlewatkan, sehingga salat kusuf tidak jadi dilaksanakan, tidak sempat, lam tuqda, tidak perlu diqada. Kemudian di mana dilaksanakan? Salat kusuf itu dilaksanakan di masjid, bukan di lapangan. Yang di lapangan itu salat hari raya, salat istisqa, termasuk ke dalamnya salat jenazah. Tapi boleh juga salat jenazah di masjid. Cuma rata-rata kebanyakan Nabi melaksanakan salat jenazah di lapangan. Kalau kita lakukan pula salat jenazah di lapangan, kok itu tuh orang sudah langgau sudah kok. Nah, ketua yang kena guguh di situ kan. Di masjid semenjak awal gerhana sampai selesai. Semenjak awal gerhana sampai selesai. Dan kita memang tidak disukai untuk menonton gerhana. Justru ketika itu kita disukai untuk mengingat Allah. Itu tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran Allah. Kaum muslimin justru malah diperintah untuk tidak melihat gerhana, tapi mengingat Allah, sekaligus mengingatkan orang banyak tentang kebesaran Allah dan peringatan-peringatan dengan adanya gerhana. Sehingga Nabi SAW ketika terjadi gerhana dalam khutbah itu beliau mengingatkan tentang fitnah kubur malah. Kalian akan difitnah di kubur. Itu salah satu yang beliau sampaikan. Dalam salat gerhana itu beliau pernah maju ke depan. Maju ke muka. Ayolah tolong sama Indonesia juga ya. Udah maju ke muka, mambiak sesuatu. Tiba-tiba surut, tidak jadi. Ditanyakan oleh sahabat, bagaimana kau Nabi atau beliau sampai maju ke muka seakan-akan meraih, mengambil, memetik sesuatu. Kemudian tiba-tiba mundur, seakan-akan ada sesuatu. Nah, kata beliau tadi, ketika gerhana tadi, ketika dalam salat tadi, diperlihatkan kepadaku surga dan buah-buahnya. Maka aku ingin memetik setangkai anggur. Andaikan setangkai anggur itu bisa aku petik, kamu makan, kamu tidak perlu makan selama-lamanya lagi. Gitu. Tapi ketika itu diperlihatkan kepadaku neraka.
neraka dengan segala hal yang ada di situ. Aku mundur. Itu terjadi ketika gerhana. Jadi beliau ingatkan manusia dengan itu. Jadi bukannya menonton, bukannya kita melihat. Dia dalam hadis lain beliau katakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dahiktum qalilan." Jikalau kamu itu atau kalian itu mengetahui apa yang aku ketahui, la dahiktum, pasti sungguh kamu akan tertawa sedikit. Wala bakaitum katsira, kamu menangis banyak sekali. Itu juga peristiwa ketika gerhana, karena beliau dilihat dan diperlihatkan. Ya, diperlihatkan atau dilihatkan kepada beliau keadaan peristiwa-peristiwa yang tidak bisa dipantau dilihat oleh manusia biasa. Nah, kalian nanti akan difitnah di kubur. Kata beliau dalam peristiwa yang sama di gerhana. Satuftanun, kalian akan difitnah. Apa fitnah? Kalian akan ditanyai di kubur. Nah, pertanyaan kubur itu namanya fitnah. Fitnah kubur. Salah satu doa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum assalamualaikum, setelah innaka hamidum majid itu, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar wa min fitnatil qabri wa adzabil qabri, dan seterusnya ke bawah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada fitnah neraka dan azab neraka. Aku berlindung kepadamu daripada fitnah kubur dan azab kubur. Ketika ditanyakan apa itu fitnah kubur, adalah pertanyaan malaikat dalam kubur. Setentangan minimal 3. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Juga melebar kepada apa imammu, Quran. Kalian akan difitnah. Dan juga ketika itu beliau memperingatkan khusus kaum wanita, perempuan dalam gerhana. Beliau ingatkan pada wanita-wanita antara lain bahwa kalian banyaklah bersedekah. Kebanyakan isi neraka itu aku lihat aku neraka. Sebenarnya isi neraka itu aku lihat wanita, perempuan. Bukan antara mereka tidak taat, tidak banyak ibadat, tidak saleh, tidak banyak kebaikan. Tapi masalahnya dia tidak mensyukuri kebaikan suaminya. Ini saja satu, yang lain tidak. Kau bisa bangga wak suami-suami kau. Tapi suami nama demat. Karena buruknya pergaulan kalian dengan suami. Hanya itu penyebab. Sepanjang hayat suami berbuat baik kepada kalian, tapi nampak satu kesalahan, lupa yang kebaikan yang banyak. Kalian durhaka, kalian tidak taat, tidak patuh kepada suami. Jadi penyebab terbesar kaum wanita masuk neraka karena dia tidak bagus dengan suami, durhaka kepada suami, tidak mensyukuri kebaikan suami. Dah boleh tanya? Kalau tanya dipanjang masalahnya. Biarlah bapak-bapak ini bangga sementara dulu. Itu disampaikan Rasulullah ketika sepanjang gerhana, sehingga dalam salat gerhana itu diberi pertama surah Al-Baqarah dibaca panjang, tidak terkawal. Salat gerhana kan 2 rakaat, tapi 4 kali berdirinya.
Di rakaat pertama setelah takbiratul ihram, istiftah dan al-Fatihah, kemudian baca surah Al-Baqarah sampai tamat. Bagi yang mampu, yang bisa, yang sanggup. Kemudian rukuk. Rukuk tadi sekira-kira tasbihnya 100 ayat surah Al-Baqarah. Lama rukuk. Lama rukuk. Bangkit rukuk, berdiri lagi, baca Al-Fatihah. Sudah baca Fatihah, baca lagi ayat yang lain. Diperkirakan ayat itu sebanyak 200 ayat. Kan gitu kan? Kemudian rukuk lagi. Rukuknya agak pendek daripada rukuk yang tadi. Lalu bangkit. Kemudian sujud. Tiba rakaat kedua begitu juga, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, baca ayat panjang sekira 150 ayat. Rukuk, sujud hampir sama dengan sujud yang pertama, lama sekali. Baca tasbih, bangkit di sujud, Al-Fatihah, baca lagi ayat sekira-kira 100 ayat. 100 ayat. Jikalau diperkirakan 4 kali berdiri itu 286 ayat Al-Baqarah, tambah 200 tambah 150 tambah 100, berapa lamanya sepanjang itu, ditambah lama rukuk, sehingga diperkirakan gerhana berlalu, gerhana habis, baru khutbah. Dalam khutbah inilah menyampaikan berbagai macam peringatan-peringatan, pertakut dan ancaman-ancaman dalam khutbah. Khutbah itu dilaksanakan setelah salat gerhana. Khutbah dilaksanakan setelah salat gerhana. Mari kita lanjutkan lagi bukunya. Lupa pula kita membaca bukunya. Wa yusalli li kusufis syamsi, dan dilaksanakan salat untuk kusuf matahari, dan khusuf gerhana bulan, rak'ataini, 2 rakaat. Biasa 2 rakaat. Yang beda cuma 2 kali rukuk, 2 kali i'tidal, itu saja bedanya. Kita ulang caranya. Ini bagi siapa yang jadi imam. Kalau makmum tidak masalah, dia mengikut. Rakaat pertama takbiratul ihram, istiftah, Al-Fatihah, baca ayat panjang sepanjang surah Al-Baqarah, atau Al-Baqarah itu betul. Al-Baqarah itu betul panjang. Lalu rukuk. Dalam rukuk baca tasbih, subhana rabbiyal azim, seterusnya lama-lama, sekira 100 ayat, lama juga. Bagi orang tidak pas rukuknya sakit. Bagi orang yang begini berdirinya sakit, tidak lurus. Mari kita uji nanti. Kalau rukuknya tidak pas sakit. Sekira 100 ayat membaca tasbih. Lama. Wajibkah? Tidak wajib, tapi sunahnya begitu. Setelah itu bangkit dari rukuk, baca Al-Fatihah lagi, kemudian lanjutkan ayat. Ayat di berdiri kedua ini sekira-kira 200-an ayat.
Ali Imran tuh. Kalau 200 ayat kan Ali Imran. Ali Imran kan sampai 200. Kemudian rukua, baca tasbih rukua, bangkit rukua, lalu sujud. Tidak sujud. Satu rakaat. Itu rakaat. Rakaat kedua, bangkit lagi. Rakaat kedua, baca Al-Fatihah, baca ayat tidak sepanjang bacaan ayat di rakaat pertama. Diperkirakan sekitar 200 ayat. 150 ayat terbalik. 150 ayat. Rukua, lama lagi rukua. Bangkit, baca Al-Fatihah, baca ayat sekitar 100 ayat. Rukua, lama nanti tasbih, bangkit. Baru bacaan Rabbana, sujud. Sujudnya juga lama sebetulnya. Tapi di sini katakan sujud itu tidak selama rukua. Kalau begitu lama tuh, iya lama. Lama sangat. Saya dulu ketika di Madinah, lepas tahunnya, asar ketika itu. Kita tidur-tiduran di Masjid Nabawi. Tiba-tiba datang komando dalam bahasa Arab. Karena kita tapana-pana jago lalu ayam, mengaurangku. Bahasa pemberitahuan, bahasa gerhana bulan, enggak ada. Asar lah mulai gerhana. Tiba panggilan salat jamaah, salat jamiah, baru dia nyoba baca bahasa Arab. Gerhana. Jadi kita tegak. Terus yang terpikir ketika itu adalah bagaimana kebanyakan orang yang hadir di Masjid Nabawi yang tidak tahu apa-apa itu dan tidak pernah pengalaman salat gerhana. Jadi mencelik orang tagak banyak-banyak. Ambo sadarnya ketika itu adalah ketika ada pengumuman gerhana. Karena ada bacaan as-salatu jamaah li salatil kusuf. Gerhana. Untuk mungkin kita keluar dulu. Udah tak. Banyaklah kita tu kacau beliau. Karena komando ada kabar saya. Ketika imam 2 kali rukuk, 2 kali berdiri, siko kacau. Nah, terlangsung nak begini, terpesona nak balik, terlangsung mencari orang balik, pas. Kalau bahayanya kalau tidak beraja, kusuk. Di Madinah itu, di Madinah terjadi gerhana. Tahun 2010, tidak salah saya. Nah, sebenarnya ramai orang yang tagak, tapi salah aku, gitu kira-kira itu bahasa mengarah salah. Pokoknya salah saya dulu je. Salah. Itu pengalaman tidak tahu namanya. Kira begitu. Dan itu lama. Untunglah Imam Masjid Nabawi itu tidak lama betul seperti ini. Karena mereka juga sadar jamaahnya banyak orang awam yang tidak hafal ayat, tentu kebingungan tak lama-lama itu. Mengatakan lama-lama kebingungan. Jadi tidak sepanjang surat Al-Baqarah. Kamu perkirakan ketika itu baca tasrih Yunus nak salah. Lupa. Ketika itu lain tak sepanjang surat Al-Baqarah. Cuma lama aja. Lebih-lebih bagi orang nampak malih tu nanti yang lama sebenarnya. Lama sampai. Gerana. Kau kemana pergi kaji? Boleh ke situ. Di istilahnya dilaksanakan rak'ataini. Yusalli li kusufis syamsi wa khusufil qamari rak'ataini, 2 rakaat berjamaah-jamaah di masjid.
fi kulli rak'atin, dalam setiap satu rakaat, qiyamani, 2 kali berdiri. Qiyam, berdiri. Qiyamani, 2 kali berdiri. Yutilul qira'ata fihima. Yutil memanjangkan qiraah bacaan. Kok kemana lebih banyak mencari aku? Kamu atau kameramen? Mau penjemuru mah, kalau kasih lebih banyak kita nanti sebentar dulu. Yutilu memanjangkan al-qiraah bacaan fihima, pada kedua berdiri itu. Ini kan dua kali berdiri. Fi kulli rak'atin, dalam setiap satu rakaat atau pada setiap satu rakaat, 2 kali qiyamnya. Dan 2 kali qiyam model yang tadi. Setelah Al-Fatihah baca ayat, rukuk. Setelah rukuk bangkit lagi, tegak, baca Al-Fatihah lagi, baca ayat, rukuk lagi, tegak lagi, sujud 2 kali jadi. Namanya qiyaman, itu 2 kali berdiri. Yutil, si imam memanjangkan al-qiraah, memanjangkan bacaan fihima, pada kedua berdiri itu. Wa ruku'ani, dan 2 kali pula rukuknya. Yutilu tasbih, memanjangkan bacaan tasbih. Arti memanjangkan bacaan tasbih, banyak-banyak membaca tasbih, bukan panjang-panjang tasbih, tak. Berlama-lama membaca tasbih ketika rukuk. Yutilu tasbih, memanjangkan tasbih. Apa bacaannya? Yaitu subhana rabbiyal azim, diulang-ulang. Boleh subhanallah, subhana rabbiyal azimi, boleh. Boleh juga nanti subhanakallahumma rabbana wa bihamdika boleh. Tapi menengoknya rasanya yang paling banyak dibaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azimi, dan seterusnya. Karena subhanakallahumma rabbana wa bihamdika itu dibaca Rasulullah ketika kira-kira 2 bulan lebih beliau akan meninggal. Sedikit kita menyimpang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika itu sering dibaca Nabi ketika rukuk dan ketika sujud adalah semenjak turun surat Iza Ja'a. Dalam surat Iza Ja'a, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Perintah di situ bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah, karena Tuhanmu Maha penerima taubat. Untuk merealisasikan, melaksanakan perintah itu, maka banyaklah beliau membaca ketika rukuk dan ketika sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fili. Kenapa begitu? Beliau melaksanakan perintah bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, beristighfarlah. Dalam bacaannya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fili, terlaksana perintah. Beliau perbanyak baca ini ketika rukuk dan ketika sujud semenjak turunnya Iza Ja'a. Iza Ja'a turunnya adalah ketika haji wada. Setelah haji wada, tidak lama beliau hidup, sekitar 80-an harian. Haji selesai bulan Zulhijjah. Kemudian beliau berangkat ke Madinah. Beliau meninggal di bulan Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi diperkirakan 3 bulan kurang beliau sering membaca yang 4 itu, tasbih, tahmid, istighfar dan taubat. Ini nampaknya
memperlama rukuk, memperbanyak tasbih, bukan subhanakallah tapi subhan rabbiyal azim. Wallahu a'lam. Yutilut tasbiha, memanjangkan rukuk untuk bertasbih banyak-banyak padanya, pada kedua rukuk itu. Duna sujud, tidak pada sujud. Duna tanpa, duna tanpa, selain atau tidak. Tidak panjang-panjang dilakukan ketika sujud. Tapi nampaknya merujuk kepada hadis, Nabi juga atala sujud. Kan? Enggak berbeda dengan hadis. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, coba kita dengar sebentar. Dari Aisyah, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Aisyah qalat, khasafatis syamsu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terjadilah gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas, lalu Rasulullah salat bersama orang-orang. Faqama fa'atala al-qiyam, beliau berdiri dan melamakan berdiri. Summa raka'a fa'atala ruku', kemudian beliau ruku', fa'atala, beliau panjangkan, beliau lamakan ruku'. Summa qama, kemudian bangkit berdiri lagi. Fa'atala al-qiyam, beliau lamakan, beliau panjangkan qiyam berdiri itu. Itu seterusnya. Kemudian sampailah hadis itu bunyinya summa sajada. Kemudian beliau sujud, fa'atala sujud, beliau juga memanjangkan lamanya sujud. Jadi nampaknya dalam hadis Bukhari Muslim, sujud juga lama-lama. Di buku ini, di kitab ini, di matan ini dikatakan dunas sujud, tidak perlu lama-lama sujud. Kalau rukuk ya lama-lama katanya. Nah, gini kan? Jadi yutilut tasbiha fihima, memanjangkan tasbih pada kedua rukuk itu tanpa panjang dalam sujud. Itu kata penulis buku. Mana yang benar Nabi lah. Mana yang kena amalkan, tunggulah kerana dulu, mana yang gampang amalkan itu. Lalu kemudian wa yaktubu ba'daha khutbataini, imam berkhutbah ba'daha, setelahnya, setelah salat gerhana, dua khutbah. Nah, ini kepada ibu-ibu yang belum pernah mengikuti khutbah, kita ingatkan lagi bahwa maksud dua khutbah itu adalah model sekarang. Setelah selesai salat gerhana, taruhlah selesai salat gerhana, lalu imam atau khatib, saya imam, saya khatib. Karena zaman Nabi dulu siapa yang imam itu khatib, siapa yang khatib itu jadi imam. Nah, setelah selesai salat salat gerhana, saya imam berdiri menyampaikan khutbah, di mana dalam khutbah itu diperbanyak istighfar. Nah, itu bedanya. Kalau dalam salat Idul Fitri, Idul Adha, khutbahnya diperbanyak takbir. Kalau salat gerhana yang perbanyak istighfar. Nah, setelah selesai membaca semua rukun khutbah dan khutbah selesai, barakallah, itu duduk. Berdiri lagi untuk khutbah kedua, baca tahmid, baca salat, seterusnya baca khutbah, tutup dengan wa, namanya dua khutbah. Jadi dua khutbah itu berarti bukan turun, pulang dulu, ulang lagi khutbah, enggak. Dua khutbah itu sekali berdiri, dipisah, duduk di tengah-tengahnya. Maka sebelum duduk namanya khutbah pertama,
Setelah duduk namanya khutbah kedua. Begini pelaksanaan salat khusuf atau khusuf menurut kitab ini. Tentu mereka juga merujuk kepada sekian banyak riwayat. Dua khutbah. Dalam khutbah itu isinya peringatan-peringatan, mengingatkan manusia tentang kebesaran Allah, kemahaperkasaan Allah dan kemahaesaan Allah. Sekaligus mengingatkan manusia tentang hari akhir, hari kiamat, dan berbagai macam apa yang akan dialami manusia setelah mati di kuburnya. Itu diperingatkan itu dalam khutbah. Ini nampaknya khutbah apa? Khutbah gerhana itu tidak khutbah politik, tidak khutbah orasi, tidak khutbah menyampaikan ekonomi Indonesia untuk tahun sekian, tidak. Lebih banyak mengarah kepada peringatan-peringatan tentang apa yang bakal terjadi, lebih-lebih tentang fitnah akhir zaman. Itu khutbahnya. Wa yusirru, disirkan, sir dilambatkan, dan melambatkan si imam membaca bacaan fi kusufis syamsi, dalam gerhana matahari. Boleh saya bertanya? Gerhana matahari itu malam apa siang? Tidak malam. Tidak. Maka bacaan siang adalah sir. Itu pendapatnya di sini. Sama dengan bacaan zuhur. Sar, tidak perlu keras-keras, lambat-lambat, cuma terdengar. Terdengar bagi orang belakang. Apakah memang betul begitu? Ya, wallahu alam, tapi itu yang diterangkan di sini. Yusiru, mensirkan, melambatkan dalam pelaksanaan salat gerhana matahari, wa yajharu, dan menjaharkan, mengeraskan bacaan salat. Si imam mengeraskan dalam khusufil qamar, dalam khusufil qamar. Apakah pakai azan dalam salat gerhana? Tidak ada azan. Yang ada cuma seruan as-salatu jami'ah, supaya orang bersiap-siap, berkemas-kemas, dan hanya itu sekedar aba-aba mengucapkan as-salatul jami'ah. Bahkan ada yang menambah rahimakumullah segala macam. Semata-mata itu hanyalah untuk memberitahu, bukan azan, bukan iqamat. Bahkan dalam bahasa Indonesia pun dibolehkan malah. Papa, ibu-ibu, Pak sembahyang gerhana lai. Lalu jangan mengecek di belakang. Matikan HP, tidak boleh mengecek, tidak boleh melengong, kita salat. Aba-aba. Tapi kalau mengerti orang bahasa Arab semuanya bahasa Arab salah. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Boleh? Apa-apa. Karena salat gerhana tidak pakai azan, tidak pakai iqamat. Yang ada cuma aba-aba seperti itu di masjid. Bolehkah kita sampaikan, kita serukan kepada masyarakat akan salat gerhana? Iya. Apalagi di zaman sekarang, zaman serba komunikasi serba cepat, alat-alat komunikasi banyak, apalagi prediksi dan perkiraan sudah pas sekarang, bahwa sekian hari lagi kita akan gerhana total misalnya. Nah, umumkan dulu, Bu, Papa, Ibu-ibu, masyarakat, kita insya Allah akan salat gerhana di Musaji besok jam sekian. Boleh diumumkan. Tapi ketika akan salat tidak ada azan. Nah, berbeda dengan Jumat. Lah berkumpul orang mereka, lah dikasih pengarahan-pengarahan, pas mulai gerhana salat.
Jangan dilakukan, jangan dikerjakan ketika tu pengumuman wang masuk wang keluar itu tak. Kadang-kadang kita tagih-tagih ya, itu minta sedekah tak. Itu saat-saat di mana orang untuk bertafakur, berpikir panjang, mengingat kebesaran Allah sekaligus memberikan peringatan-peringatan dan ancaman-ancaman. Tidak ada pengumuman-pengumuman. Yang ada cuma lah kita kesembayang ni kau. Saya sudahlah naklah. Sebab nampaknya lah kamu mulai gerhana. Ya, satu jamnya. Itu hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika terjadi gerhana itu. Bagaimana kalau kita tidak ikut gerhana, salat gerhana? Kalau kita memahami bahwa salat gerhana itu hukumnya sunat, tidak ikut tidak masalah. Cuma sekali-sekali salat tidak satu itu apa? Sudahlah salat 5 kali sehari semalam tidak satu, salat gerhana tidaklah ke satu, maluban awak. Satu je lah. Salat gerhana. Hukumnya sunat muakkadah. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.